Masih terkait pengadaan laptop tersebut, pemirsa, Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu, Nadiem Makarim merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Kyuristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Kyuristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Kyuristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayu Ningsi dan Mulyasyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Gotoh yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim tersebut digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem Makarim juga pernah mengatakan jika dirinya akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termaksud diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf sus Nadiem Makarim yang diperiksa yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Kyuristan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan DPR telah menerima surat pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun DPR masih mempertimbangkan mekanisme yang bisa dilakukan untuk memproses surat tersebut. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku masih mempelajari surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang dilayangkan FPP TNI. Puan menegaskan sampai saat ini pimpinan belum mencapai kesimpulan apakah surat pemakzulan tersebut bisa ditindaklanjuti atau tidak. Sebelumnya FPP TNI seperti Anda saksikan ini pemirsa mengirim surat ini yang berisi desakan pemakzulan Gibran kepada DPR, MPR, dan DPD RI. FPP TNI menyoroti langkah pencalonan Gibran sebagai Wapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai cacat hukum.
Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu Anwar Usman yang merupakan paman Gibran. Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada. Kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana, dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa. Ya, sementara itu Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara atau Pernusa, Norman Hadinegoro mengatakan para purnawirawan jenderal yang berada di balik upaya pemakzulan Gibran ini merupakan kelompok pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 lalu. Mereka memiliki agenda besar di balik pemakzulan Gibran. Dan kita simak cuplikan perbincangan Norman Hadinegoro dalam podcast Sindo News. To the point aja. Sebenarnya menyerang Jokowi, sasaran juga menyerang Prabowo itu sebenarnya. Oh gitu? Iya. Dan mereka berkali-kali bantah. Iya, tapi kan kita kan tahu arah politiknya. Jadi arah politiknya gimana? Bagaimana? Arah politiknya bagaimana? Jadi kalau ngelawan Prabowo ini kan sama-sama tentara. Ya kan? Samping dulu dong sikat. Oh. Oke. Ya kan? Karena Pak Prabowo ini jadi kan kuat ini kan karena adanya Pak Jokowi, ada Gibran, ada pengikut. Iya. Oke. Iya. Nah itu yang kita lihat seperti itu. Oke, jadi targetnya sebenarnya Pak Prabowo, tapi mulainya dari Di awal dari sana. Oke. Ya mana mungkin sih kalau Prabowo misalnya menggantikan Gibran, ini kan satu paket logikanya. Otomatis kan nanti begitu misalnya nih terjadi misalnya Gibran dicopot. Nah, mereka keinginan lain lagi. Apa tuh? Ya dicopot juga sih Prabowo. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menyedihkan ya. The Prime Show, setiap Kamis pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Coba vaksin tuberkulosis. Disiplin terhadap pelajar yang mengikuti Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan Rangkuman berita viral. viral layanan WorldCoin dan World ID telah melesat hampir $700. Jenazah korban ledakan amunisi. Polisi menurunkan paksa ratusan. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore.